Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Efisya. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden dan Lampung dengan program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas C dengan NPM 20510403557. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membacakan hasil wawancara saya, yaitu dengan PT BPRS Mau Syariah atau disebut dengan PT BPRS Mitra Agro Usaha. Pada kesempatan kali ini, mengapa saya memilih Bank Mau? Saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari bank itu sendiri. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang mana diberikan dalam berbagai jenis pinjaman atau pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah, dan tentu saja sesuai dengan syariah Islam. Pada kesempatan wawancara kali ini, di sini saya berperan sebagai nasabah dari Bank Mau Syariah untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini juga merupakan untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Fikih Muamalah dan dari Ibu Khina Ulfa Saifur Rahman LC MA SY. Baiklah, wawancara yang pertama yaitu yang berasal dari narasumber kita yang bernama Bapak Tatang Anggara yang menjabat sebagai analis pembiayaan dan legal yang dilaksanakan pada waktu Senin 25 Oktober 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang bertempat pada kantor pusat Bank Mau Syariah Jalan Hayam Huruf nomor 95 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di sini saya bertanya kepada Bapak Tatang, bagaimana kondisi keuangan Bank Mau Syariah pada saat pandemi saat ini? Bapak Tatang pun menjelaskan bahwa semua sektor perekonomian pasti terdampak karena pandemi seperti ini, apalagi dari sektor usaha. Dikarenakan sebagian besar dari nasabah Bank Mau itu sendiri bergerak dalam sektor usaha, walaupun minoritasnya berprofesi sebagai honorer. Artinya, apabila nasabah kita terdampak, maka bank pasti juga terdampak. Namun, dampak yang ditimbulkan masih dalam kategori yang wajar. Selanjutnya saya bertanya, apa saja produk pembiayaan dari Bank Mau Syariah? Narasumber menjawab, ada banyak produk dari Bank Mau Syariah. Yang pertama ada pembiayaan, ada juga tabungan. Kalau tabungan, ada yang berbentuk deposito, tabungan biasa, dan tabungan berjangka. Jika pembiayaan, berbentuk modal kerja dan juga investasi. Namun, semua itu akad yang digunakan adalah akad syariah. Contoh, pembiayaan modal kerja. Kalau dia berdagang sembako dan membutuhkan modal, maka akad yang digunakan adalah murabahah. Selanjutnya saya bertanya lagi, bagaimana strategi Bank Mau Syariah dalam menghadapi kompetitor? Bapak Tatang pun menjawab, pertama, bank di sini berperan sebagai kepercayaan dari masyarakat. Dari situ, Bank Mau Syariah mempelajari dan membangun terlebih dahulu bahwa Bank Mau Syariah benar-benar layak dikatakan baik. Apalagi dari segi pelayanan, mereka mengoptimalkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang prima dalam melayani nasabah. Karena menurut Bapak Tatang, terkadang nasabah tidak menilai mahal atau murahnya. Yang penting orangnya baik, ramah, pelayanannya bagus, dan keunggulan dari Bank Mau Syariah itu yaitu jemput bola di pasar, maka nasabah akan antusias untuk memilih dari Bank Mau Syariah itu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah? Bapak Tatang menjawab, produk pembiayaan yang kita tawarkan adalah modal kerja dan investasi. Selanjutnya, produk pembiayaan apa saja yang paling diminati oleh nasabah Bank Mau Syariah? Narasumber menjawab, akad yang paling sering digunakan dan diminati oleh nasabah adalah akad jual beli atau murabahah. Bahkan tidak hanya di Bank Mau Syariah, tapi hampir di seluruh bank syariah pun sama. Selanjutnya saya bertanya lagi, apakah ada kriteria usaha atau persyaratan dalam prosedur pembiayaan Bank Mau Syariah? Di sini Bapak Tatang menjelaskan, di dalam surat teori yang telah dijelaskan ada kriteria 5C, syarat kelayakan. Apakah nasabah itu layak kita beri pelayanan, bagus atau tidaknya karakter dari nasabah itu, dalam arti memiliki tanggung jawab atau tidak, dan bagaimana kemampuan dia dalam membayar, bagaimana kondisi ekonominya, kapitalnya, dan lain sebagainya. Begitupun dengan jaminan dan kolateralnya, semua pasti ada kriterianya. Selanjutnya saya menanyakan apakah ada ketentuan jangka waktu pembiayaan. Bapak Tatang di sini menjelaskan, tentu saja ada di dalam SOP telah dijelaskan dan tercantum bahwa
Semakin kecil pembiayaan, maka semakin pendek jangka waktunya. Begitupun sebaliknya. Untuk yang pertama, jangka waktunya 3 tahun maksimal pembiayaannya. Kalau yang kedua, ketiga, dan seterusnya bisa menyesuaikan dengan pembiayaan. Selanjutnya saya bertanya kembali, bagaimana sih prosedur pelunasan sebelum jatuh tempo pada sebuah pembiayaan? Apakah nasabah mendapatkan keringanan? Bapak Tatang di sini menjelaskan bahwa secara aturan dari bank sebuah pembiayaan harus lunas semuanya jika ada akadnya jual beli. Jadi harus lunas terlebih dahulu jika menggunakan akad jual beli. Namun bank memberikan diskon atau keringanan apabila lunas sebelum jatuh tempo dengan ketentuan lunas pembiayaan terlebih dahulu baru diberikan diskon. Selanjutnya saya bertanya kembali, bagaimana tanggapan Bank Mau Syariah apabila salah satu dari nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran melebihi jatuh tempo? Bapak Tatang menjelaskan, kita lihat lebih dahulu kondisi dari nasabah. Apa penyebab mengapa nasabah seperti itu? Jika penyebabnya jelas sehingga menjadikan nasabah terlambat dalam pembayaran, maka akan kita carikan solusi seperti memperkecil angsuran. Namun, jika benar-benar tidak ada jalan lain, maka pilihan terakhir akan kita lelang. Saya juga bertanya, apakah Bank Mau Syariah ikut memantau usaha dari nasabah? Bapak Tatang menjelaskan, pasti karena kita ada pemantauan dan juga pembinaan dengan nasabah. Jadi tidak hanya berbicara untung dan rugi, namun juga ada pembinaan, baik secara administrasi dan lainnya. Semua itu bertujuan untuk mengedukasi nasabah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembagian nisbah pada Bank Mau Syariah? Di sini Bapak Tatang menjelaskan, jika dia berbentuk deposito, maka semakin lama dia menabung, semakin besar persentase nisbahnya. Kalau tabungan yang bagi hasil, kita hitung betul. Jadi jelas apabila bank mendapatkan keuntungan besar, maka nasabah pun besar. Keuntungannya begitu pun sebaliknya. Tapi kita tidak menggunakan bunga karena itu adalah riba. Selanjutnya, apakah semua produk pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN MUI? Di sini Bapak Tatang menjelaskan, semua itu sesuai dengan fakta DSN MUI karena dasarnya rujukan berasal dari DSN MUI. Selain itu, Bapak Tatang juga menjelaskan bahwa mereka juga ada yang namanya pengawas, yaitu bidang pengawas syariah, yang apabila terjadi penyelewengan akan ada yang menegur dan memberi kebijakan. Jadi kesimpulan dari wawancara saya kali ini yaitu akad yang digunakan dalam Bank Mau Syariah sangatlah bervariasi sesuai dengan pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan. Adapun macam-macam akad yang digunakan adalah akad wadiah, akad mudharabah, akad murabahah, dan yang semua sesuai dengan syariah dan tidak memberatkan nasabah. Sekian kira-kira presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.